Kelas 4A SD Negeri Serayu Yogyakarta proudly present Garuda Wisnu Kencana. Dahulu kala, di sebuah negeri yang disebut dengan Pulau Dewata, hiduplah seorang begawan nan arif bijaksana bernama Begawan Kasyapa. Dia keturunan Dewa Brahma dan merupakan ayah dari segala makhluk hidup seperti bangsa naga, Garuda, Aswa, hingga Baran Wanara. Begawan Kasyapa memiliki beberapa permaisuri. Dewi Kadru dan Dewi Winata adalah dua orang di antaranya. Sifat Dewi Winata yang lembut sangat bertolak belakang dengan Dewi Kadru yang memiliki sifat licik dan penuh cemburu. Sekian lama bersama Begawan Kasyapa, Dewi Kadru dan Dewi Winata belum juga memiliki keturunan. Keduanya pun menghadap dan mengajukan permohonan kepada Begawan Kasyapa. Wahai Dewi Kadru dan Dewi Winata, ada apa gerangan? Baginda, ada yang ingin kami sampaikan. Seperti yang kau tahu, kami sudah lama tidak memiliki keturunan. Betul Baginda, kami ingin segera memiliki keturunan agar nantinya bisa menjadi penerusmu. Baiklah kalau begitu, aku akan memberikan yang kalian inginkan. Terimalah telur-telur ini dan rawatlah mereka. Terima kasih Baginda. Baginda, bolehkah saya meminta telur lebih banyak lagi? Apakah kau yakin bisa merawatnya? Tentu saja, ini hal yang mudah bagiku. Terima kasih Baginda, kami akan membawa telur-telur ini pulang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan hingga ratusan tahun terlewati. Namun tak ada satupun telur-telur milik Dewi Kadru nampak akan menetas. Hingga pada suatu malam, Dewi Kadru berdoa memohon kepada sang dewa. Semesta pun mendengar harapan dan doanya. Satu persatu telur itu retak dan muncullah makhluk serupa ular dengan mahkota mustika di kepalanya. Dewi Kadru, 3 telurmu telah menetas, anakmu telah lahir.
maka mereka pasti akan menjadi sosok yang sangat hebat. Siapa saja nama mereka, Dewi Kadru? Namanya Naga Arantasesa, Naga Basuki, dan Naga Taksaka. Melihat kegembiraan Dewi Kadru dan tiga naga membuat rasa iri di dalam hati Dewi Winata. Karena telurnya tidak kunjung menetas, hilanglah kesabaran Dewi Winata hingga dipecahkannya salah satu telur itu. Tiba-tiba suara tangis disertai erangan sakit terdengar begitu keras, memekakkan telinga. Bersamaan dengan munculnya sesosok makhluk berkepala burung, berbadan manusia tanpa kaki. Dialah Aruna. Dia terlahir tidak sempurna akibat cangkang telurnya dipecahkan paksa oleh Dewi Winata. Wahai ibu, suatu saat nanti engkau akan menjadi budak, dan dari itulah engkau akan belajar arti kesabaran. Anakku, maafkan ibu. Kelak, hanya saudaraku yang bisa membebaskanmu dari perbudakan ini. Tidak. Maafkan ibu. Mendengar ucapkan Aruna, hancurlah hati Dewi Winata. Kini hanya sesal yang tersisa. Dia kini harus bersabar merawat telur yang tersisa, satu-satunya menetas. Kehadiran 1000 telur naga mulai melelahkan bagi Dewi Kadru. Dia mulai berpikir tentang sebuah rencana untuk menjebak Dewi Winata agar tunduk di bawah perintahnya. Saat ini Winata hanya merawat 1 telur. Aku ingin agar dia saja yang merawat 1000 telurku. Aku akan memberikan dia taruhan kepadanya. Dewi Winata, kemarilah sebentar. Ada apa, Dewi Kadru? Aku ingin membuat taruhan. Mari kita menebak apa warna ekor kuda Ucais Rawa. Siapa yang kalah harus mengabdi seumur hidup pada si pemenang. Bagaimana, kau mau? Baiklah Dewi Kadru. Jadi apa tebakanmu? Setiap orang tahu Ucais Rawa, dari kepala sampai ekornya berwarna putih, maka sudah pasti ekornya berwarna putih. Baik, jika begitu aku akan menebaknya berwarna hitam. Cepat, semburkan bisa kalian ke ekor kuda agar warnanya jadi hitam. Dewi Kadru, mengapa kau lakukan itu? Itu namanya licik, Dewi Kadru. Iya, Dewi Kadru, kau tidak boleh seperti itu. Kau curang. Diam kalian bertiga. Cepat para naga, lakukan sekarang. Dewi Winata, lihat. Hah? Apa? Tidak mungkin. Ekornya hitam. Dewi Winata, sesuai taruhan kita,
Kau akan menjadi budakku, merawat 1000 telurku seumur hidupmu. Tidak! Karena tangis yang menyayat hati, telur satu-satunya milik Dewi Winata retak dan menetas. Muncullah sesosok makhluk berkepala burung, berbadan manusia lengkap dan bersayap. Dialah Sang Garuda, anak yang dinanti-nanti kehadirannya oleh Dewi Winata. Mendengar suara tangisan ibunya, dia segera terbang ke istana Dewi Kadru. Kau telah lahir, Garuda. Anakku, kau mau kemana? Ayah, aku akan mencari ibuku. Ibu, aku anakmu Garuda. Apa yang terjadi? Kenapa engkau di sini dan menangis? Oh, Garuda, aku telah diperbudak oleh Dewi Kadru untuk merawat 1000 naga seumur hidupku. Jangan bersedih, Ibu. Aku akan menemui mereka dan membebaskanmu. Jangan, Garuda, kau tak akan sanggup melawan mereka. Jangan khawatir, izinkan aku pergi. Garuda! Siapa kau? Wahai Dewi Kadru, aku Garuda anak Dewi Winata. Tolong bebaskan ibuku. Tidak semudah itu, Garuda. Ya, benar. Kau harus mengikuti syarat dari kami. Apa itu syaratnya? Kau harus terbang ke kayangan untuk mengambil air keabadian. Ya, kau harus mengambil cerita amarta milik para dewa untuk diserahkan kepada kami. Baiklah, bila memang itu syaratnya, tunggulah kalian di sini. Salam Dewa Indra. Siapa kau, makhluk bumi, berani-beraninya mendekati kahyangan? Aku Garuda, anak Dewi Winata. Aku datang untuk mengambil tirta amerta.
Tirta Amerta hanya untuk para dewa. Mundur atau kau mati. Tidak mungkin. Kau sanggup melawanku? Ya, beri aku jalan. Cukup Dewa Indra. Garuda, mengapa kau mempertaruhkan nyawa untuk air ini? Ibuku diperbudak. Para naga meminta Tirta Amerta sebagai tebusan. Kau berani dan setia. Aku izinkan kau mengambil Tirta Amerta, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Setelah ini, kau akan menjadi kendaraanku. Kau akan bersamaku menjaga dunia dari kejahatan. Baik, aku terima. Ini sumpahku di atas angkasa. Cepat, berikan Amerta itu. Tunggu, aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Minumlah di atas rumput kusa itu. Hanya di sana Tirta Amerta akan bekerja. Para naga berlari berebut kendi. Saat mereka berlari, Garuda menyapu kendi Tirta Amerta dengan sayapnya. Kendi Amerta tumpah ke rumput. Kau menipu kami. Kalian yang menipu ibuku lebih dulu. Sekarang bebaskan dia. Tidak. Akhirnya aku bebas. Terima kasih Garuda, anakku. Kau hebat Garuda. Aku tidak menyangka kau berani dan sekuat itu. Garuda, kau telah menepati janjimu. Mulai hari ini, kau adalah Garuda Wisnu Kencana, lambang keberanian, pengabdian, dan kebebasan. Namamu akan abadi, anakku. Berani, setia, dan melindungi. Itulah aku, Garuda.